Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Kali ini saya akan menentukan akar penyebab masalah ya, dan menganalisisnya menggunakan AI. Tujuannya akar penyebab masalah ini adalah masalah yang sudah dibahas di video sebelumnya. Ya. Jadi di sini ada analisis eksplorasi penyebab masalah. Ya. Ada 6 di sini. Jadi saya copy saja, copy analisis eksplorasi penyebab masalah yang pertama. Pindahkan ke bagian kolom yang sini. Orientasinya landscape, kan dia agak lebar nantinya. Itu aja. Oke, sini kita pastekan dulu. Baik. Eksplorasi penyebab masalahnya ada 6. Hasil eksplorasi penyebab masalah ada 6. Kemarin ini kita ambil dari LK 1.2. Kemudian setelah kita ambil hasil eksplorasinya, kita cari akar penyebab masalahnya. Nah, untuk menentukan akar penyebab masalahnya, caranya kita bisa menggunakan AI, menggunakan Google Bard-nya, analisis penyebab siswa, coba cek dulu. Yang ini mengalami kurang motivasi belajar. Nah, ini. Jadi caranya kita pertama kita kopikan ini ya, kita kembali copy permasalahannya, akar analisis penyebab masalahnya kita copy, lalu kita paste di AI Google Bard ya. Saya menggunakan Google Bard, silakan tinggal searching aja atau bardgoogle.com ya. Ketik di sini atau pastekan di sini analisis penyebab siswa mengalami kurang motivasi tadi itu, di paste di sini, lalu di bawahnya kita tuliskan, tentukan atau simpulkan akar penyebab masalah di atas dalam satu kalimat. Nah, karena kalau kita tidak kasih perintah dalam satu kalimat, dia akan memberikan jawaban panjang ya. Dalam satu kalimat mintanya. Ini saja Google Bard akan memberikan tetap panjang ya. Jadi saya dapatlah jawaban dari Google Bard itu, AI ini. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab masalah kurang motivasi belajar matematika siswa adalah persepsi negatif terhadap matematika dan kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Ini yang saya copy. Jadi akar penyebabnya ini. Pindahkanlah dia di LK 1.3 pas di sini. Akar penyebab masalah kurangnya motivasi belajar matematika siswa adalah ini. Nah, ini kita kasih cetak miring. Nah, kemudian ini fontnya bisa dikecilkan, sesuaikan saja dengan kebutuhan, disamakan. Silakan di setting. Kita pakai font yang sama semua dari ujung sini ya. Oke. Sampai ke bawah. Oke, kita pakai jenis font Calibri yang body tapi 10 supaya masih terlihat tulisannya. Ini boleh dikecilkan sedikit atau yang ini dikecilkan karena nanti kita mau analisis yang agak panjang. Nah, untuk menganalisisnya, analisis akar penyebab masalahnya ya, karena ini menggunakan data pendukung. Nah, ini jelas ya, menggunakan data pendukung. Maka karena menggunakan data pendukung, kita kopikan yang akar penyebab masalah ini. Tapi kita nanyanya di Humata. Mengapa Humata? Ya, kenapa kita menggunakannya Humata, nggak pakai Google Bard? Karena Google Bard dia hanya menjawab permasalahan dari yang kita paste di sini. Gitu. Tapi kalau Humata dia menjawab berdasarkan artikel yang kita upload di sini. Nah, artikelnya yang mana? Artikelnya adalah artikel di LK 1.2 ini. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah cari
beberapa siswa mengalami kurangnya motivasi dalam belajar matematika. Nah, hasil eksplorasi penyebab masalah, kita dapatlah artikel ini, analisis kemampuan kreatif matematis siswa SMK pada materi barisan dan deret. Ini artikelnya, gitu kan. Ini yang masalah motivasi. Nanti ada lagi yang masalah kesulitan dalam pengembangan keterampilan berpikir. Saya pakai artikel yang ini, analisis kesalahan siswa. Kemudian untuk kasus siswa memiliki miskonsepsi, saya pakai artikel yang ini. Makanya artikel yang ada di Google Bard maaf, di Humata ada beberapa artikel ya. Baik, sekarang kita jawab permasalahan yang pertama dulu. Masalah motivasi belajar matematika. Ini akar penyebab masalahnya, kita akan cari analisis akar penyebab masalah menggunakan data pendukung. Kita ingat jurnalnya atau artikelnya untuk kasus yang pertama adalah tentang analisis kesalahan, ini judulnya ya, analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika melalui higher order, itu yang kedua, ini yang pertama. Analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK pada materi barisan dan deret di Kota Pekanbaru. Berarti yang ini ya, analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMK pada materi barisan dan deret di Kota Pekanbaru. Kita klik ask bagian yang ini saja. Kita klik ask di samping artikel tersebut, lalu kita tanyakan di sini. Kita minta analisis penyebab masalah di atas. Analisis, dia kita suruh analisis. Tapi dia di sini menganalisisnya kurang baik ya. Maka kita tulisnya begini. Analisis penyebab masalahnya secara urut. Bentar. Waduh. Kita ganti pertanyaannya. Masih kurang baiknya. Akar penyebab masalah kurangnya motivasi belajar matematika siswa adalah persepsi negatif terhadap matematika dan kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Titik. Tolong analisis akar penyebab masalahnya secara urutan. Typo. Oke, tidak banyak kayaknya ya di sini ya. Dia menjawab berdasarkan jurnal ini. Jawabannya itu secara urutan menurut Humata, persepsi negatif terhadap matematika. Siswa memiliki persepsi bahwa matematika sulit, membosankan, atau tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tidak banyak. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam konsep matematika. Siswa mengalami kesulitan. Oke, ini aja ya, 2 berarti ya. Kita copy saja 2 ini, nggak apa-apa. Nah, itu yang kita dapat, berarti kita salin di sini 2. Referensinya boleh dihapus dulu. Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah analisis akar penyebab masalah secara urut. Nah, ini kita hapus saja. Masalah. 1. Persepsi negatif terhadap matematika. Yang kedua, kesulitan dalam memahami konsep-konsep. Coba sekarang kita akan mencoba menganalisis yang kedua ya. Yang kedua ini kita lihat lagi di yang LK 1.2. Kita ambil yang kedua. Penyebab masalahnya ini. Kita masukkan di barisan yang kedua. Oke. Ada 5 ya. Kemudian kita coba mencari akar penyebab masalahnya. Caranya sama seperti tadi, kita gunakan Google Bard saja untuk nanya akar penyebab masalahnya. Kita tanyakan ini Humata. Kita kembali dulu dari Humata ini, kita ke artikel sebelumnya. Caranya kita untuk artikel sebelumnya ini kita hapus bagian ininya sampai ke AI saja. Nah, jadi ke bagian depan lagi.
Terus di Google Bard kita tanyakan juga untuk kasus yang berikutnya, baru saja di sini kita tanyakan analisis penyebab siswa kesulitan dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita minta di sini apa yang mau ditanyakan, yang mau dicari adalah kolom ketiga, akar penyebab masalah. Oke, maka kita tuliskan di sini, tentukan akar penyebab masalah di atas dalam satu kalimat. Tentukan akar penyebab masalah. Bila perlu jangan tulis di atas supaya lebih. Akar penyebab, ini dia masalahnya. Yang kedua ya, kita copy. Tentukan akar penyebab masalah siswa kesulitan dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memahami matematika dalam satu kalimat. Bentar. Nah, kerjanya AI itu seperti itu. Bekerja dengan menggunakan kalimat yang secara jelas. Nah, ini dalam satu kalimat kita ambil yang ini aja jawabannya. Kurangnya pemahaman konsep dasar matematika. Ini yang kita copy. Ya. Ini kan bawahnya ini alasan-alasan dia. Yang atas saja kita copy. Kita masukkan ke LK 1.3 di bagian sini. Ini untuk yang kedua. Nah, selesai. Kurang huruf A. Akar penyebab masalah tuh. Tinggal kita ganti fontnya. Calibri 10. Terus tinggi untuk matematika adalah. Nah, ini kan adalahnya ini. Yang ini kita cetak mirip. Nah, kurangnya pemahaman konsep dasar matematika. Itu masalahnya ternyata. Sekarang kita akan menganalisisnya. Yuk kita lihat lagi di sini materinya, artikelnya dari kajian literatur adalah analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika melalui higher order thinking. Berarti kita gunakan artikel di Humata yang ini, analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika melalui higher order thinking skill. Klik ask. Ini aja judulnya ya. Oke. Nah, kita tanyakan dia secara urut dan nampilkannya kayak gimana. Coba. Kita copy dulu mana LK 1.3-nya. Bentuk pertanyaannya gimana? Bentuk pertanyaan nih. Yang ini kita copy, masukkan di Humata, klik paste di sini. Akar penyebab masalah siswa kesulitan dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memahami matematika adalah kurang pemahaman konsep dasar matematika. Lanjutannya kita tulis, tanyakan, tentukan analisis masalahnya dalam satu secara urut. Tuh. Ini jawab nih, kurangnya pemahaman, kesulitan siswa dalam mengaitkan konsep matematika dengan masalah yang harus mereka selesaikan, kurang pemahaman terhadap ini aja udah di copy paste, pindahin. Inilah jawabannya. Satu, kurangnya pemahaman konsep dasar matematika. Dua, kesulitan siswa dalam mengaitkan konsep matematika dengan masalah yang harus mereka selesaikan. Tuh. Selesai ya sampai 4. Nah, yang ini yang di bawahnya kita buang.
Jadi ada cara seperti ini aja kita menjawabnya pakai AI. Udah selesai. Ini tinggal dirapihkan. Nah, tuh. Nanti yang ketiga, keempat silakan dilanjutkan. Sebenarnya ini yang diminta pilih minimal 2 analisisnya. Jadi kita cukup 2 saja boleh. Tapi saya kemarin membuatnya sampai 4. Saya buat sampai 4, terus di sini kita pilih masalah yang akan diselesaikan. Masalah yang akan diselesaikan ini isinya apa? Isinya yang pertama, kita kopikan aja dari sini nih. Dari LK 1.2. Yang pertama adalah siswa tentang motivasi ya. LK 11 berarti ya. Coba cek. LK 11. Yang pertama masalah motivasi. Berarti boleh kita kliknya yang LK 1.2 juga boleh sama di sini nih. Ini boleh siswa mengalami kurangnya motivasi dalam belajar matematika atau beberapa siswa boleh. Terus yang kedua yang ini siswa kesulitan. Nah, tinggal di copy aja. Terus yang kalau kita ngerjakannya 3 berarti 3 tulis yang ketiga berapa apa tulis juga. Tapi masalah yang terpilih yang akan diselesaikan cukup 2 sebenarnya. Nah, karena kita udah mulai mengerucutnya. Yang mana yang mau kita selesaikan, meskipun eksplorasi di sininya ada 4 kita buat atau 6 misalnya, tetap yang kita kerucutkan masalah terpilih yang akan diselesaikan cukup 2 saja. Karena nanti akan dikerucutkan lagi di pembuatan artikel pembuatan masalah yang akan diselesaikan di dalam pembuatan modul cukup 1 saja, masalah apa yang paling urgen. Saya rasa cukup ya ini. Nanti silakan. Saya rasa cukup ini, silakan dilakukan lanjutannya masing-masing. Rekan-rekan sekalian bisa melanjutkan sendiri. Nanti di video berikutnya kita akan arahkan kembali sampai di video berikutnya, kalau nggak salah saya kita akan masuk ke 2.1 ya. Oh ini. Oke, di video berikutnya nih kita akan ini kebanyakan pakai humatan ya nanti. Jawab. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.